Hai, ketemu lagi di channel YouTube gua dengan Santi Sakira. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini gue mau bercerita tentang yang namanya resiko ya. Banyak orang pengen hidup bahagia, pengen hidup sejahtera, pengen hidup kaya raya, tapi nggak banyak orang mempersiapkan semua itu gitu loh. Banyak orang pengen hidupnya happy, hidupnya enak lah, pokoknya nyaman semuanya, tapi orang nggak siap dengan resikonya. Padahal orang yang bahagia itu orang yang tahu rasanya menderita. Orang yang bahagia itu orang yang tahu rasanya susah ya. Lu akan nikmatin rasanya es krim itu enak ketika lu tahu rasanya obat itu pahit. Jadi kalau tahu obat itu pahit baru bisa ngerasain es krim itu ternyata manis, enak gitu loh. Nah, begitu juga dengan hidup gitu loh. Jadi ketika kita mau bahagia ya, kita pengen hidup kita nyaman, hidup kita damai, hidup kita tenang, ya kita harus tahu dulu rasanya sedih, harus tahu dulu rasanya nggak nyaman, harus tahu dulu rasanya menderita. Nah, orang rata-rata nggak siap dengan kondisi kecewa, kondisi sakit, kondisi menderita, kondisi nggak enak tuh rata-rata nggak siap. Orang cuma pengen langsung hal-hal yang enaknya aja. Orang langsung pengen hal-hal yang nikmatnya aja. Padahal semua orang yang mendapatkan sebuah kebahagiaan, mendapatkan sebuah ketenangan, kenyamanan dan kedamaian, pasti mereka sudah mengalami fase tidak enak terlebih dahulu. Pasti mereka sudah ngalamin fase menderita terlebih dahulu. Baru mereka bisa tahu tuh yang namanya rasanya bahagia, rasanya nyaman, rasanya enak ya. Nah, banyak orang nggak pernah mempersiapkan hal yang nggak enak, selalu mempersiapkan hal-hal yang enak, sehingga nggak banyak orang yang bisa beradaptasi ketika hal nggak enak itu terjadi. Jadi kenapa sih ada orang bisa terpuruk terus bangkit lagi? Kenapa sih orang bisa dari bawah terus bisa mencapai posisi atas gitu loh? Karena ketika dia di bawah atau ketika dia ngalamin fase nggak enak, dia bukan mempersiapkan ya, dia berdamai dengan keadaan itu, dia menerima semua keadaan itu, sehingga dia berpikir bahwa apa ya yang harus gue lakukan pada saat gue di kondisi seperti ini untuk gue bisa bangkit lagi, untuk gue bisa berdiri lagi. Nah, mereka bisa beradaptasi ketika mereka ngalamin hal yang gak enak. Mereka bisa beradaptasi ketika mereka di posisi yang sedang tidak nyaman, sedang gagal ya, sedang gak enak situasinya. Nah, mereka beradaptasi di situ, mereka berdamai, mereka menerima keadaan seperti itu. Ketika mereka sudah menerima, mereka baru bisa berpikir bahwa langkah selanjutnya apa ya yang bisa saya lakukan untuk saya bisa lebih baik keadaannya, untuk saya bisa mencapai hal-hal yang mungkin saya inginkan, atau mungkin saya bisa mendapatkan kembali hal-hal yang sudah hilang dalam hidup saya. Nah, orang-orang yang bisa melangkahkan kakinya kembali itu rata-rata orang yang memang sudah bisa berdamai dengan keadaan tidak enak. Orang-orang yang sudah bisa menerima dengan kondisi tidak enak. Makanya ketika kita ingin bahagia, kita harus tahu dulu yang namanya arti bahagia itu apa sih gitu loh. Jadi menurut saya hidup itu nggak akan mungkin orang bahagia terus menerus, nggak akan mungkin orang enak terus menerus, tuh nggak akan mungkin ya. Cuma bagaimana dalam kehidupan ini hidup kita tuh lebih banyak bahagianya atau lebih banyak menderitanya. Kalau seandainya lebih banyak bahagianya terus sesekali sedih, sesekali gak nyaman, sesekali menderita, it's normal, berarti memang kita memang bahagia gitu loh. Tapi kalau seandainya dari semua hidup lebih banyak susahnya misalkan lebih banyak sengsaranya, lebih banyak gak enaknya, ya itu sebenarnya perenungan aja ya.
kenapa sih bisa begitu, kenapa kayak gitu gitu loh. Nah, ketika kita tahu hidup kita itu lebih banyak bahagianya atau lebih banyak sedihnya, di situ kan kita bisa mengukur bahwa kalau seandainya banyak bahagianya ya berarti memang ya maksudnya bersyukurnya ya luar biasa harusnya ya, harus benar-benar bersyukur bahwa oh hidup saya banyak banyak bahagianya nih, misalkan sedihnya cuma sekali kok, berarti kita di situ bisa melihat bahwa memang rahmat Allah tuh lebih banyak ketimbang ketimbang ibaratnya ujiannya gitu loh. Tapi kalau misalkan hidup kita, wah saya banyak sedihnya nih selama hidup, misalkan 30 tahun, 40 tahun sengsaranya, misalkan 20 tahun misalkan gitu, 30 tahun sengsaranya, berarti itu ada apa ya, ada hal yang memang harus dirubah dalam diri kita gitu loh. Entah hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, atau hubungan kita dengan orang tua, dengan keluarga, dengan manusia ya. Jadi pada dasarnya hidup itu nggak ada yang enak terus atau bahagia terus, tuh nggak ada. Semua akan tiba saatnya atau akan tiba waktunya, pasti kita akan ngalamin hal-hal yang nggak enak. Nah, dari nggak enak itu sebenarnya, kalau orang misalkan bisa memaknai hidup ya, sebenarnya hal nggak enak aja itu bisa jadi enak ketika kita tahu bahwa Allah pasti ada tujuannya nih ngasih kita kayak gini. Allah pasti ada pembelajaran nih dari apa yang udah diberikan ke kita. Nah, ketika kita tahu makna itu, walaupun kondisi kita kurang enak ya, tapi kita akan tetap menerimanya dengan enak. Kenapa? Karena kita udah tahu maksud tujuan diberikan masalah ini untuk apa sih, diberikan ujian ini untuk apa sih gitu loh. Jadi yang terpenting itu sebenarnya dalam hidup itu adalah gimana caranya kita bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang bijaksana gitu loh, memiliki pemikiran-pemikiran atau pengertian-pengertian dalam hidup ini dengan sebaik mungkin. Karena ketika kita bisa memaknai hidup demi hidup demi hidup demi fase dengan kebijaksanaan, dengan kebaikan gitu kan, dengan pengertian, hidup mau gimana pun itu kita akan tetap damai, akan tetap bahagia, akan tetap tenang ya. Walaupun sesekali rungsing ya nggak apa-apa, sesekali gitu kan, sesekali emosi, marah, kesel, jengkel nggak apa-apa sesekali, tapi jangan sampai setiap hari atau bahkan hari-hari kita tuh dibaluri dengan rasa cemas, rasa khawatir, rasa nggak nyaman, rasa nggak tenang, itu jangan. Jadi maksimal mungkin gimana caranya hal-hal yang nggak enak tuh datang sesekali aja ya, iklan aja lah gitu loh. Iklan itu kan sebenarnya cuma sebentar ya ketimbang materi utamanya gitu loh. Jadi kita bisa untuk men-setting atau memaknai hidup ini tuh untuk mengatur hidup ini dengan sebaik mungkin kita bisa ya. Misalkan tapi kan udah ada Tuhan yang mengatur semuanya, udah ada Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya, benar banget sudah ada Allah. Tapi kan Allah memberikan kita akal, memberikan kita pikiran untuk kita bisa berpikir harus gimana, mau apa dan bagaimana gitu kan. Itu kan kita harus berpikir kan. Makanya orang paling beruntung ya, kalau menurut saya orang paling beruntung adalah orang yang selalu bisa memaknai setiap kehidupan. Nah, setelah memaknai, punya kesadaran, berubah, itu adalah orang yang paling beruntung. Tapi orang-orang yang hidupnya tidak pernah sadar gitu kan, hidupnya tidak pernah mengerti makna hidup, itu menurut saya orang yang paling merugi. Karena apa? Karena selama dia hidup puluhan tahun, belasan tahun tuh hidupnya nggak pernah berubah, ya gitu-gitu aja, udah sama aja, muter aja di masalah yang satu aja gitu loh. Sementara orang-orang yang hebat gitu kan, dia mengalami fase demi fase demi fase. Sekarang masalahnya apa, ini udah bisa selesai, ini naik kelas lagi masalahnya, ini udah selesai, naik kelas lagi. Dan enak kan ketika kita hidup punya variasi banyak pengalaman, tuh enak banget kan, ketimbang orang yang hidupnya gitu aja, udah 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, 60 tahun hidup, ya hidupnya gitu aja, nggak berubah, keras kepala terus misalkan gitu loh, ya sombong terus ya itu kan nggak enak ya gitu loh. Makanya
Sekali lagi menurut saya makna bahagia itu adalah dimana ketika kita tahu bahwa hidup ini tidak selalu bahagia, tidak selalu enak, tidak selalu nyaman, ya. Jadi ketika kita tahu bahwa definisi bahagia itu adalah dimana kita siap dengan hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang nggak nyaman, hal-hal yang tidak tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika kita siap dengan itu semua, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena lagi-lagi hidup tidak selamanya selalu bahagia, tidak selamanya selalu nyaman, selalu tenang, selalu damai. Pasti akan ada fase-fase di mana kita akan goncang, kita akan gelisah, akan resah. Tapi gimana caranya kita tahu bahwa semua itu adalah sementara, ya. Bahwasanya nanti ketika kita sedih kita akan bahagia lagi, ketika kita bahagia ya kita bakal sedih lagi, kita akan bahagia lagi. Ya udah gitu aja maknanya. Oke, thank you untuk hari ini. Cukup itu aja bisa saya sharingkan. Semoga sedikit hal yang bisa saya berikan bisa sedikit membantu kehidupan teman-teman untuk bisa mendapatkan kebijaksanaan atau kehidupan yang lebih baik lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.